Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Raihan Fadhur Rahman dari Teknik Industri 2020 dari ITTS Surabaya. Saya di sini ditemani dengan teman saya yaitu Dan saya Krisna Deva dari Prodi Teknik Industri 2020. Dan saya Muhammad Fauzan Almidi Saputra dari Teknik Industri Angkatan 2020. Ya, di sini kita membahas tentang bagaimana caranya kita menggunakan teknologi di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Karena di masa pandemi COVID-19 seperti ini semuanya serba online. Iya, Dari benar. kerja. Harus serba online. Iya, gitu loh. Nggak bisa gitu. Yang biasanya orang-orang itu kerja secara offline, pembelajaran secara offline, dan kita sekarang dipaksa harus dengan online. Gitu. Iya sih. Terus kita memanfaatkan teknologi sebaik mungkin agar kita bisa semuanya itu berjalan dengan lancar. Jika kita tidak bisa memanfaatkan, kita akan ketinggalan zaman atau bisa juga ketinggalan informasi, ketinggalan kalau bagi yang masih sekolah atau mahasiswa itu ketinggalan pembelajaran, gitu susah gitu. Dan ini solusinya bagaimana ya? Kayak gini. Apakah kita online hanya berdiam diri gitu aja pembelajaran online? Kan lama-lamanya bosan nggak sih kayak gitu? Iya sih, benar. Bikin sulit untuk berkomunikasi secara langsung. Iya, komunikasi cuma lewat Zoom, nggak bisa langsung. Canda tawa, riang, suka, duka, kita cuma lewat Zoom aja. Kan kurang gitu rasanya kita lebih. Kalau offline kan kita itu lebih Iya. enak. Apalagi waktunya kita sudah lama tidak bertemu. Iya, bertemu cuma via Zoom, via Gmail, gitu-gitu aja kan kita bisa bosen gitu. Apalagi yang belajar yang sekarang mahasiswa atau yang lagi sekolah seperti SD, SMP, SMA, semuanya online. LBB pun juga online. Apa itu? Lama-lama kalau ada anak yang nggak paham, kalau diterangkan secara online kan susah gitu. Bisa-bisa anak itu ketinggalan pembelajaran, informasi dan sebagainya. Iya, maka dari itu sebetulnya sih harusnya ya itu bertatap muka secara langsung supaya anak itu bisa konsentrasi lah. Kalau online begini kan kadang kan pengaruh sinyal juga. Makanya Ya, daerahnya beda. iya, soalnya setiap manusia kan harusnya itu butuh komunikasi secara langsung. Iya. Dia susah. Bagaimana kalau kita datangkan tamu? Saya ada Boleh, tamu. boleh. Teknik Industri 2020 dari ITTS Surabaya dari Mas Muhammad Haidar Habib. Waktu dan tempat dipersilahkan. Halo. Assalamualaikum. Ya. Halo. Waalaikumsalam, Bagaimana Mas. kabarnya Mas Haidar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik sih, Mas. Bagaimana ini? Semuanya ini pembelajaran online. Ada kegiatan ke kampus aja itu kurang enak itu, Mas. Kurang enak. Tatap muka itu harus diperlukan kayak gitu. Kalau nggak tatap muka seperti ini, gimana Mas itu? Apalagi kan pembelajaran banyak yang nggak paham kalau dilihat-lihat kalau secara online kayak gini. Nah, rasanya itu kita kan
harusnya kita bisa cepat akrab sama teman-teman baru, tapi kita masih belum belum akrab gitu mas, sering di rumah via Zoom gitu. Tapi dari sisi kesehatan kita kan mematuhi protokol kesehatan COVID-19, masih ada baiknya juga. Terus kenapa kita seharusnya harus memilih sebuah ide agar pembelajaran di waktu online itu tidak bosan gitu. Itu kalau ada usulan di Mas Kresna, Mas Fauzan atau Mas Haidar, gimana ini usulnya gitu? Ya, semoga kedepannya bisa aman terkendali. Saya dengar ini kalian bikin inovasi baru. Apa Mas? Kalian bikin inovasi baru, aplikasi atau mungkin web gitu mungkin. Kita Seperti Word. itu apa? Sudah memikirkan untuk membuat sebuah web atau aplikasi untuk pembelajaran itu di masa new normal gini, di masa pandemi gini kan semuanya serba online, jadi kita apa berusaha membuat terobosan baru agar apa anak-anak atau siapa saja yang belajar itu nyaman gitu, biar enak kalau di rumah, biar nggak bosen juga. Sistemnya itu gimana sih mas? Kalau sistem webnya itu dalamnya itu ada fitur-fitur apa? Ya apa webnya itu apa ya, seperti kayak media pembelajaran gitu Mas, jadi kita apa bekerja sama dengan guru-guru untuk melakukan pembelajaran gitu Mas. Jadi apa seluruhnya itu bisa mendapatkan pelajarannya lah, dan juga di situ web itu sangat apa dilengkapi fitur-fitur yang menarik buat anak-anak, jadi tidak bosan untuk belajar di rumah gitu Mas. Mungkin yang lainnya bisa mungkin Mas Jarot atau Mas Kresna. Aplikasi dari sebelah itu ya mas ya, yang sering ada di iklan TV itu mas. Iya, iya, iya. Jadi saya juga ada usulan. Jadi di dalam web itu atau aplikasi kita nggak cuman pembelajaran dengan kerjasama dengan guru-guru aja, tapi kita membuat inovasi yang seperti video animasi untuk anak SD mungkin, kita membuat pembelajaran secara animasi, juga yang anak SMP juga bisa, anak SMA pun juga bisa merasakan bosen kalau misalkan nggak ada animasinya, apa fitur-fitur yang nggak membuat bosen itu kan kalau cuman menata gini pembelajaran, guru menerangkan kan lama-lama bosen. Nah, makanya itu saya usulkan dapat inovasi baru, dapat animasi, ada fitur-fitur dari aplikasinya atau web itu juga. Jadi kita nggak bosen gitu. Ya, Belajar itu jadi semangat lagi kedepannya. seperti tatap muka. Nah, benar. Kedepannya kalau misalkan kita kan nggak tahu di masa pandemi ini sampai kapan. Cuman rumor-rumornya aja sudah vaksin, tapi kita belum tahu tentu kapan kita bisa pembelajaran secara offline atau tatap muka. Itu lama kayak gitu. Belum lagi kalau ada yang melanggar protokol kesehatan, terus kita belum mendapatkan
terobosan untuk menghadapi pandemi seperti ini. Makanya saya usulkan tadi di dalam web atau aplikasi itu kita mendapatkan ada inovasi baru seperti video animasi atau fitur-fitur yang sangat menyenangkan. Apalagi buat anak SD itu kan juga bosen kayak gitu. Mungkin punya adik kan cuma lihat video, cuma lihat Zoom gitu kan bosen itu anak. Nah, menurut kalian manfaat yang bisa diperoleh dari kayak web tadi atau aplikasi gitu. Manfaatnya sih itu Mas, mungkin ya supaya apa manfaatnya itu anak-anak itu jadi tidak bosan gitu Mas. Soalnya kan banyak apa web atau aplikasi yang pembelajaran gitu yang monoton gitu, cuma ada video pembelajarannya saja tanpa dikasih apa video animasi atau inovasi-inovasi lain gitu. Menurut saya sih gitu Mas. Ya, bisa diakses itu perlu waktu kan. Dan anak-anak ini biasanya ada yang terlambat gitu kan. Nah, kalau yang terlambat-terlambat gitu kan susah. Bisa kita ketinggalan pembelajaran. Kalau Mas Haidar, kalau dengan adanya aplikasi atau web yang seperti ini, manfaatnya apa aja, Mas? Kayak ada fitur-fitur atau video animasi yang bisa menyenangkan dan tidak bosan. Itu sangat membantu sih Mas kalau menurut saya. Cuma ini kan bicara kekurangannya itu biasanya device ataupun kayak jaringan ataupun biaya Mas. Biasanya kan kayak aplikasi-aplikasi dari vendor sebelah yang sering muncul di iklan TV itu kan berbayar gitu Mas. Nah kan yang berbayar itu nggak semua orang bisa gitu Mas untuk mengakses. Ada yang ekonomi kelas bawah, kelas tengah. Nah itu kan kayak susah gitu Mas. Jadi, Kalau ini sih itu Mas apa berbayarnya sih cuma Rp5.000 saja sudah bisa mengakses semua fitur-fitur yang ada di web ini. Jadi sangat itulah apa sangat ramah di kantong pelajar-pelajar gitu Mas. ini yang dipasarkan bukan untuk mahasiswa doang. SMP, SMA. Nah, terus kalau dengan web ini, Hayu Sinau, web aplikasi Hayu Sinau ini, kita kan membuat itu. Terus hal-hal yang relevan, yang disangkut pautkan, yang terkait dengan seperti ini kan pembelajaran tadi, yang bisa juga apa itu dari yang dari guru atau dosen kita nggak paham, kita jadi paham gitu loh. Dari Hayu Sinau situs web dan aplikasi Hayu Sinau ini. Kalau menurut yang lain, hal-hal yang relevan apalagi gitu selain tadi yang saya bicarakan dari situs Hayu Sinau ini. Secara tidak langsung ya, Mungkin situs Hayu Sinau itu mudah diakses bagi kalangan-kalangan menengah dan remaja-remaja serta mahasiswa. Oke. Terus seperti ini kan berarti ringkasannya
kita membuat ini agar dari kelas bawah, menengah, atas kita bisa mengakses aplikasi dan web situs Hayu Sinau ini lebih mudah, karena kalau yang berbayar hanya Rp5.000 kita bisa mengakses semua fitur-fitur yang ada di Hayu Sinau. Dan Hayu Sinau itu juga kerjasama juga dengan guru-guru, bagaimana pembelajarannya, terus anak-anak bosan itu bagaimana. Ya, seperti itu. Ada yang ditambahkan dari ringkasan ini? Saya mau bukan sedikit ya, Mas. Mas Fauzan dulu aja, Mas. Oke. Saya menambahkan sedikit ya, mungkin situs Hayu Sinau ini itu apa? Bisa diakses oleh semua kalangan di seluruh Indonesia yang terpencil ya, mungkin itu saja sih, Mas. Ya, kalau dari Mas Haidar. Kalau misal kayak Zoom ini kan kurang enak gitu, Mas. Kan ada kayak error jaringan, gitu. Ya, seperti kita podcast ini kan kayak gimana ya, Mas? Ada yang ngomong tapi kayak nggak langsung gitu, Mas. Jadi kayak dulu gitu, kayak buffering gitu, Mas. Nah, kalau menurut saya inovasi dari Mas Jarod, Mas Rehan ini, terus Syawizan, Mas Kresna ini lebih simpel gitu, Mas. Jadi jangan kayak lebih atau mungkin bisa ada metode pembelajaran yang menarik, Mas. Karena kalau nggak menarik itu para mahasiswa itu kayak nggak akan minat gitu. Metodenya nggak menarik gitu. Oke. Dari Mas Kresna ada yang tambahkan? Ya, ini fiturnya mudah didapatkan, serta baru-baru ini fiturnya bisa diakses lewat web dan browser lain-lainnya. Oke. Ya, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi atas tamu kita, Mas Muhammad Haidar Afif dari Teknik Industri 2020 dari ITTS Surabaya. Terima kasih Mas Haidar atas kedatangannya. Mohon maaf apabila salah kata. Terima kasih Mbak. Terima kasih lagi. Ya. Sekian dari podcast Takis Podcast. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.